Alamin rasanya plong itu Pak Ibu. Langsung enak rasanya kalau sudah mandi salat taubat. Akhirnya waktu begitu cepat berputar. Hari ini tanggal 2 Agustus. Tiba waktu kita akan berangkat dari tempat masing-masing ke Bandara Sultan Hasanuddin. Awali dengan sholat sunnah safar di tempat masing-masing meninggalkan lokasi kita. Bagaimana niatnya salat sunnah safar? Sebelum berangkat, setelah mandi, kita berwudu, lalu mengambil posisi persiapan sholat sunnah. Usalli sunnatan safari rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama silakan ayat kursi dengan makna setengah harapan. Semoga 70.000 malaikat juga akan akan mendatangkan doa-doa kebaikan dan akan pulang dengan 70.000 malaikat untuk mendatangkan manfaat keberkahan bagi kita. Dilanjutkan dengan al-ikhlas. Tapi ada jemaahku baru-baru, saya tanya, baca kaki ayat kursi tadi? Dia bilang, iya nak Ustaz. Cuma tidak apa-apa aja nak Ustaz, karena waktu manasik kita bilang 1 kali, tapi saya lakukan 30 kali. Saya bilang, lama tak itu kalau 30 kali. Dia bilang, iya nak Ustaz, tidak tonji, nak cukup 10 menit, iya bisa 30 kali. Saya langsung bilang, Umi coba beda baca ayat kursi, masa tidak cukup je setengah jam, nak bisa 30 kali diulang-ulang. Langsung nak kasih begini, kebaca nak bilang nak begini, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Bila mami kat la sota. Ini juga karena ada jemaah biasa dari sota tu. Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, kan hafal semua gini. Setelah assalamualaikum diperbaiki posisi kita sambil menutup mata, lalu sambil menutup mata perhatikanlah melalui hakikat pandangan hakiki. Lihat derita dalam berpakaian serba putih. Orang tua dulu kita berkata, letuk memenik napaki latuk. Bahasa Indonesianya, sampai memang maki sebelum berangkat. Dia perbaiki derita. Sambil menutup mata, pelan kita ucapkan talbiyah. Sama-sama kita seolah-olah tutup mata. Ayo sama-sama kita tutup mata sambil membaca talbiyah seolah-olah akan berangkat maki. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo sama-sama praktek. Labbaik la syarika laka labbaik. Dilihat jadi dulu kita semua berpakaian ihram. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jangan buka mata sebelum kita seolah-olah berada depan Baitullah. Ya Allah, ya Rabbi. Silahkan buka pelan-pelan. Bagaimana kita rasa? Seolah-olah nyata itu. Seolah-olah nyata. Saya tahu yang berangkat ini adalah orang yang sudah berkali-kali. Makanya sudah ada bayangan apa yang akan dilakukan selama di tanah suci. Setelah dibaca 1 kali talbiyah, ditarik lagi 1 kali dengan ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Lalu ucapkan dengan niat, ya Allah, kutinggalkan semua hartaku. Bagi istri yang berangkat tidak sama suaminya, suamiku. Bagi suami yang berangkat tidak bawa istri, istriku. Anak-anakku ya Allah, karena akan memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Semoga saya selamat berangkat dan pulang. Sehat lahir dan batin, pulang ke tempat ini kembali. Kemudian kalau mau peluk dan cium anak tak, peluk dan ciumlah. Lalu bacalah ayat supaya insya Allah kita selamat pergi dan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farrada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad.
ambillah pakaian tak yang masih tersisa, tas-tas yang akan dibawa naik di atas kabin. Lalu begitu sampai di pintu rumah tak, jangan pernah lupakan baca doa meninggalkan kampung rumah tak. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Pelan-pelan kita turun dari rumah, keluar dari pintu rumah tak, naik di atas mobil, langsung dibaca doa. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi lagafuru rahim. Pelan-pelan sopir sudah jalan, pengantar tak sudah bergerak, kembali lagi dibaca doa supaya mendapatkan semua kebaikan-kebaikan perjalanan ini. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampailah kita di bandara. Alhamdulillah. Pesawat Garuda, bismillah, take off. Di atas pesawat kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 10 sampai 11 jam. Maka kita pun akan melaksanakan salat duhur di atas pesawat. Dan kita akan melaksanakan salat duhur di jamak takdim, duhur, kasrah, dan mengikutkan asar dengan jamak takdim, kasrah 2 rakaat masing-masing. Tata caranya, ini yang paling pokok. Begitu banyak, kasihan. Saudara tak berangkat di pesawat, kadang tidak lalai sholatnya. Begitu pramugari mengingatkan bahwa waktu sholat duhur telah tiba. Umumnya maskapai akan menyampaikan melalui pramugarinya, karena kondisi air yang terbatas, maka disarankan semua jemaah cukup melaksanakan dengan tayamum. Bagaimana tayamumnya? Baik, tidak apa-apa. Jangan sampai kita belum sempurna. Tayamum diawali dengan niat. Ayo sama-sama supaya yang belum ingat dan belum hafal niatnya bisa langsung hafal. Ayo sama-sama. Nawaitu tayammum liraf'il hadazil asghari fardan lillahi ta'ala. Setelah itu boleh juga bersamaan telapak tangan. Pas di belakang kursi penumpang yang ada di depan. Yang penting jangan kita dorong-dorong begini terus orang kursinya. Nanti bilang apa tolongin dia bilang. Ya, mau diperhatikan posisi telapak tangan tak di belakang sandaran kursi. Disempurnakan, tapi Kak bisa dipraktikkan satu orang, tapi Kak Zainuddin. Supaya anggaplah Kak Zainuddin kursi nah, tapi jangan bilang kursi betul. Tapi Kak dikasih sempurna telapak tangan tak. Iya. Tapi kadang tuh tak begini aja. Ada tak begini aja. Perbaiki, kasih sempurna rapat. Tabe. Iya. Iya. Tabe. Kasih sempurna ki. Oke. Bisa dibayangkan? Jangan dikasih begini, apalagi begini aja. Kemudian setelah itu posisi kita kan rapat nih. Ambil di wajah yang pertama, kasih sempurna di wajah, terputar kira-kira seperti ini tabe. Bisa? Bisa? Kasih sempurna di wajah tak? Oke. Kasih sempurna di wajah tak? Tapi Kak, lanjut. Kasih sempurna. Karena datang pernah kejadian saya perhatikan jemaah di pesawat. Kebetulan saya sudah bimbing di depan, di bagian depan pesawat. Wih, kasih anak kasih begini aja. Udah. Buka masih. Langsung saya bilang, uka masih ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah. Kemudian dilanjutkan yang kedua, maju lagi telapak tangan, kemudian disempurnakan caranya untuk mengusap tangan kanan, sempurna, diperbaiki semua. Kemudian diketuk 3 kali. Sama, tangan kiri, kemudian ditepuk 3 kali.
Tapi catatan, jangan tepuk pramuka. Tepuk saja 3 kali. Lalu niatnya, usalli farda dukhri, atau kausalli farda sholatid dukhri, majmu'an bil asri, kasran rakataini, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah baca semua bacaan yang sudah hafal, alhamdulillah kita ruku pelan. Sujud lebih turun sedikit. Tergantung kemampuan tubuh tak. Karena kalau orang tua mau maaf, umiku ini tidak mampu nih kodong terlalu. Ya. Yang penting ada gerakan saja sedikit. 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, dilanjutkan kembali dengan mengambil tayamum. Yang kedua, persiapan untuk sholat asar. Perbedaan wudhu dengan tayamum, wudhu itu bisa 1 kali wudhu, bisa 2 sholat. Misalnya maghrib bisa. Tapi tayamum tidak bisa. Mesti 1 tayamum, 1 waktu pelaksanaan sholat. Sama tadi. Kemudian niatnya usalli fardas sholatil asri. Tidak pakai lagi majmu'an bil asri, tapi langsung usalli fardas sholatil asri. Kasran rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Banyak-banyaklah berzikir dan banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi. Sampailah pesawat di Jeddah, alhamdulillah landing, posisi sudah sempurna. Maka akan diberikan informasi, silahkan para tamu-tamu Allah untuk turun dari pesawat. Pelan-pelan mati dulu di situ, Bapak Ibu. Jangan langsung berdiri, tetapi mesti diperbaiki perasaan tak. Karena hakikatnya tempat yang kita akan tuju, mesti kita ucapkan Assalamualaikum. Semua tempat yang ada di dunia ini ada penjaganya. Betul tidak? Ada semua. Makanya kalau mau selamat di satu tempat, perbaiki ucapan tak kepada pemiliknya. Assalamualaikum. Enak tahu itu dirasa. Kalau ada orang masuk di rumah tak sopan, Assalamualaikum Bu Aji. Senang kita. Tapi kalau ada orang masuk tidak tahu Assalamualaikum, tidak tahu apa tapi langsung bilang ada kah? Pasti jengkel. Apa doa yang dibaca Ustaz Ansar ketika memimpin jemaah di pesawat sebelum jemaah berdiri dan turun dari pesawat? Silahkan dibaca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Wa na'udzu bika min syarriha wa zarri ma fiha wa zarri ahliha. Bismillah. Assalamualaikum. Bahasa Bugis Ibu kalau tidak paham doa-doanya, ya Allah, semoga semua kebaikan-kebaikan tempat tanah suci ya Allah akan kudapatkan keberkahannya. Bagian ingin berniat sujud di Hijar Ismail, berdoalah di situ, ya Allah, semoga hamba-Mu ini ya Allah bisa sujud di Hijar Ismail ya Allah. Semoga hamba-Mu ini ya Allah dimudahkan untuk mencium Hajar Aswad ya Allah. Dan semoga hamba-Mu ini dimudahkan untuk salat dengan khusyuk di Raudah ya Allah. Mintalah di hati kita semua masing-masing sebelum sampai di tempat itu. Dan jangan lupa, ya Allah, sehatkan Kak ya Allah selama menunaikan ibadah di tempat-Mu yang penuh keberkahan ini ya Allah. Alhamdulillah. Turunlah pelan-pelan dari pesawat. Begitu di bagian imigrasi akan diperiksa satu persatu. Sudah berlaku, tidak boleh pakai kamera. Ya, silakan ya standar saja, biasa-biasa saja. Jangan kita lewat-lewat mak gosip di situ selfie-selfie. Halo guys, kita sudah sampai di Jeddah guys. Santai maki, kau orang 30 kali mendatang di situ. Kentara tonji itu bilang orang baru bertahun kau ini. Ya santai maki, kalau sekedar foto
Assalamualaikum, kirim mertua. Umi, alhamdulillah sudah tiba Kak dengan selamat. Tidak apa-apa. Yang dilarang kalau kelihatannya seperti orang, ya biasalah kita mengerti hitungan sunnah. Setelah difoto, karena perjalanan dari Jeddah kita akan menuju ke Madinah. Naik di atas bus yang sudah menjemput. Di atas bus langsung kita membaca salawat kepada Nabi. Bunyi salawatnya sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bes jalan pelan-pelan. Kedamaian semakin menembus jiwa ini. Kurang lebih 4 sampai 5 jam kita sudah berada di sekitar Bir Ali. Sebentar lagi kita akan memasuki kota Makkah. Kota Madinah maksudnya. Begitu sampai sekitar beberapa kilo akan kita lihat Masjid Nabawi yang megah, warna menaranya kelihatan dari kejauhan. Maka disampaikanlah oleh mutawifnya, beberapa menit lagi kita akan sampai di hotel, tempat istirahat yang kita sudah tentukan. Setelah makan di hotel, berkumpullah kembali. Lalu salat sunat tahiyatul masjid di Masjid Nabawi. Setelah salat sunat tahiyatul masjid, dilanjutkan dengan salat berjamaah. Saya sarannya nanti salat takhir maghrib isyanya di Madinah. Kenapa dengan salat takhirnya? Karena satu kali salat berjamaah di Madinah, Nabi sampaikan, as-salatu fil masjidi, salat di masjidku, afdalu, lebih besar pahala, nilai timbangan dan fadilahnya, perumpamaannya 1000 kali engkau salat berjamaah di luar masjidku. Lain ini pahalanya yang di Mekah, lain. Baru di Madinah 1000 kali. Jadi kalau salat duhur nanti berjamaah, nilai pahalanya seperti salat duhur berjamaah 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Setelah salat, ucapkan kembali salam kepada Nabi. Kalau memang dari tempat tak tinggal bisa melewati tempat babus salam, sempatkanlah melingkar di tempat itu, lalu angkatlah telapak tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kenapa mesti kita angkat tangan tak? Simbol bahwa kita ingin mengatakan hadir ya Rasulullah. Ingat satu peristiwa. Ketika Nabi duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang terbaiknya, Nabi berkata, wahai sahabatku, kelak akan datang umatku yang sangat cinta denganku, bahkan mengalahkan kecintaanmu semua. Dia bilang, sahabat, masa mungkin ada orang lebih cinta daripada kami, ya Nabi? Kata Nabi, Umar, engkau cinta kepadaku, tapi engkau dapat keberkahan, bisa hidup bersamaku, engkau tatap mataku, bahkan engkau bisa makan denganku, bahkan engkau pernah menyentuh tubuhku, Umar. Bukankah orang yang menyentuh kulitku, Umar, akan haram dari neraka nanti? Terdiam sahabat. Lalu siapa itu Nabi? Kelak akan datang berbondong-bondong umatku, akan datang ke tempat ini, wahai Umar. Kita minta semua maksud. Alhamdulillah. Ibadah selama di Madinah kurang lebih 5 hari Pak Ibu. Jangan disia-siakan. Salat berjamaah jangan ditinggalkan. Salat sunnah berjamaah jangan ditinggalkan. Sebagaimana Ustaz Ansar lakukan, bahwa semua jemaah wajib salat sunnah berjamaah. Kecuali ketika salat hajat, mesti pisah-pisah, tetapi diantar lewat pengajian terlebih dahulu,
supaya paham apa yang dilakukan. Tadarrus jangan tinggalkan. Kenapa tadarrus jangan ditinggalkan? Pahala itu yang kita ingin buru. Bukankah kita sudah paham yang kita lakukan ini? Seorang anak, seorang menantu, seorang cucu membaca Al-Quran di Madinah. Maka sampai juga pahalanya kepada nenek dari mamanya, sampai juga pahalanya dari nenek dari jalur bapaknya, sampai juga pahala diniatkan kepada jalur nenek dari bapak mertua, sampai juga pahala untuk kakek dari jalur mertua perempuan. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua orang tua tak, mertua dan orang tua tak semua dapat. Jadi jangan berkata kita jangan dapat. Mereka semua dapat dari anak menantu cucu yang berangkat ini. Jangan lalaikan salat duha. Sepanjang di Madinah, jangan pernah lalaikan baca Al-Quran. Tiba waktunya akan dibawa ke Raudah setelah izin tasrih sudah terbit. Maka masuklah di tempat itu dengan antrian yang sudah diatur dengan tertib. Dan begitu masuk, tolong yang pertama, doakan semua orang-orang yang telah mendahului tak, termasuk utamanya adalah kedua orang tua tak, mertua tak, nenek tak semua. Lalu berkata, ya Allah, mereka yang sudah tiada, ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah. Ampunkan dosanya, ya Allah. Ampunkan dosanya, ya Allah. Orang tua aku ya Allah tidak pernah ke tempat ini, kasihan karena tidak ada uangnya, ya Allah. Ampunkan dosanya. Ingat ke orang tua tak dulu didahulukan deh. Mertua tak kita dahulukan dulu di belakang kita. Kedua, mintalah ketika sujud di Raudah. Karena tempat itu sangat makbul. Dan apa yang kita doakan di situ, demi Allah pasti akan terkabul. Yang kedua adalah minta kita selamat dunia akhirat. Kemudian yang ketiga, mintakan anak-anak tak supaya terbuka semua hatinya anak tak, supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Apa artinya punya anak sukses Pak Ibu, tapi mereka tidak berbakti kepada kita? Betul tidak? Apa artinya anak tak dikuliahkan tinggi-tinggi jadi pejabat, jadi orang kaya, tapi kalau lewat di depan tak tidak menghargai mertua, juga tidak menghargai orang tuanya? Apa artinya? Tapi lebih baik lagi pada saat kita sujud di situ lalu dia berubah, dia Tommy kaya, dia Tommy sukses, dia Tommy pejabat, lalu setiap lewat di depan orang tua dan mertuanya dia sangat hormat. Itu buah dari apa yang kita lakukan perjalanan ke tanah suci. Alhamdulillah. Perjalanan di Madinah sudah selesai. Akhirnya persiapan kita memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan apa yang disebut dengan umrah. Pasti akan disampaikan bahwa semua jemaah lebih baik mandi di hotel untuk niat mandi ikhram. Mandi memang maki di hotel. Karena kondisi di Masjid Zulkhulaifah atau kayak lebih dikenal dengan masjid yang ada di Bir Ali itu padat sekali. Baru-baru Ustaz Ansar pulang. Padat sekali. Lebih baik mandi memang di hotel. Karena di sana memang tidak pernah sepi sebenarnya. Begitu sudah mandi, maka sebaiknya berpakaian ikhram. Ya mau Ustaz Ansar sampaikan apa makna hakikat ikhram ketika akan berangkat di depan Baitullah untuk bertalbiyah, untuk memenuhi panggilan Allah. Tabe Pak Ibu, pahami. Hakikat kita menggunakan pakaian ikhram di Madinah, di tempat yang disebut dengan tempat acok, tempat yang sudah ditentukan di Bir Ali, supaya jemaah paham. Hei hambaku, di tempat ini wajib engkau laki-laki keluarkan semua pakaianmu, lepaskan semua pakaianmu. Pakaian makna hakikatnya adalah jangan engkau sombong karena engkau bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Buang itu, lepas itu. Tanjak-tanjakmu sombong di antara hamba. Nah saja yang kasih ke itu harta sehingga engkau kaya. Tanjak-tanjakmu mau sombong di antara hambaku. Engkau pintar, otakmu itu begitu cepat ku ambil. Kalau misalnya ku kasih goyang sedikit pun. Jangan lepas itu kesombongan. Makanya itu orang kalau sudah dari tanah suci itu tidak sombong nih. Ada keluarga tak dari tanah suci sombong. Berarti tidak paham itu apa hakikat berpakaian ikhram. Lepas.
Jadi engkau bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Hei hambaku, celana dalammu pun mesti engkau lepas. Karena saat lahir engkau tidak bawa apa-apa. Dan pada saat meninggal juga tidak akan kau bawa apa-apa. Jadi singkatnya, makna simbol pakaian ihram itu. Supaya kita paham siapa kita. Siapa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Paham makin siapa diri kita. Ada orang kaya di sini, jam makin sombong. Bukan punya harta itu. Mau lihat buktinya? Meninggal ki bu, cincin gelang kalung tak dipakai atau tidak? Kalau sudah ki dikubur bu, nama masih sehat, suami tak, kira-kira siapa yang pakai cincin gelang kalung tak lagi? Jujur maki, siapa yang pakai? Ini bunda cincin gelang kalung tak, siapa yang pakai? Kupastikan yang pakai setelah dikubur ki, kalau masih sehat suami tak, istri kedua anak ipapa. Jadi jangan lagi sombong, apa yang disombongkan? Makanya jual mito emas tak berbau ke orang tua tak lagi berangkat setelah pulang. Daripada nak pakai istri kedua nih apa? Nauzubillah min. Setelah berpakaian ihram dilanjutkan ketika kita berada di masjid di Bir Ali, maka kita lanjutkan dengan salat sunnah ihram. Dan setelah berpakaian ihram dibaca doa. Allahumma uharrimu sya'ri wal bazari wa jazadi kama harramtu alal muharrami abdagi bifadlika wajhikal karim. Niat semoga kita selalu dibersihkan, termasuk tidak lagi berbuat dosa, seluruh tubuh ini senantiasa bersih. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu berniat labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha. Alhamdulillah. Kita banyak-banyak nih bertalbiyah. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Larangan ihram sudah tidak. Larangan ihram sudah mulai berlaku. Nanti mutawibnya ingatkan di mobil. Kebiasaan masih sempat dilupa itu nanti. Berjalan mobil dengan pelan dari Bir Ali. Kalau naik mobil. Kalau yang mau naik kereta api setelah dari Bir Ali, persiapan ke tempat stasiun kereta. Sepanjang jalan kita akan diuji. Tolong yang sudah berpakaian ihram, yang sudah berniat ihram, mulai jaga-jaga mulut. Jangan makin. Sudah nih. Kita ini sekarang dalam pengawasan melekat. Bukan berarti sebelum berpakaian ihram tidak melekat, tapi ini kita hargai niatnya. Dengan niat tadi untuk melaksanakan umrah. Malaikat akan doakan kebaikan tak semua. Sudah sampai di hotel, hati-hati. Jangan sampai ada tiba-tiba kepikiran pakai bedak, apalagi parfum. Ingat hati-hati. Hati-hati, saling mengingatkan. Karena ini hal-hal sepele yang kadang terjadi. Sudah makan, berkumpullah di lobi untuk melakukan tahapan rukun umrah. Setelah niat tadi di Bir Ali, dilanjutkan dengan persiapan tawaf. Setelah makan di hotel berkumpul, alhamdulillah pelan-pelan menuju ke masjid. Begitu kita sudah berada di halaman masjid, berjalan dengan pelan. Sebelum pintu masjid kita dapat, maka bacalah doa zikir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Jemaah di belakang itu hanya mengatakan amin ya Allah. Kaki akan melangkah masuk, dia dahulukan dengan kaki kanan sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba bi rahmatika. Ya Allah, bukakan rahmatmu untuk ya Allah.
Semoga ya Allah setelah perjalanan ini ya Allah saya semakin sabar ya Allah. Semoga setelah perjalanan ini ya Allah semakin baik sifatku ya Allah. Tidak miku seke ya Allah. Ada orang seke. Gigil. Saudara itu kapan di seke gigil. Dia Tommy seke, Tommy gigil, Tommy kor-koruan tidak sekali. Tidak ada sekali harapan. Kalau meninggal di paling bilang di bombekna biar mi turun kaki melangkah pelan-pelan karena kita ini berpakaian ihram maka dibolehkan untuk turun di lantai dasar. Sempatkan salat tahiyatul masjid. Bagi yang belum salat di perjalanan antara Madinah ke Mekah, saya Ustaz Ansar selalu sarankan jemaah jangan kita salat di perjalanan. Nanti kita di Mekah salat berjamaah jamaah takhir. Apa alasannya? Alasannya ada pada hadis Nabi, as-salatu fil masjidil haram, salat berjamaah di Masjidil Haram, pahalanya abdalu lebih besar, pahala bandingannya mi'ata alfu salat. Dibandingkan satu kali salat di Masjidil Haram sama perumpamaannya 100.000 kali kita salat berjamaah di Makassar. Bisa dibayangkan itu, Bu. Jadi kalau kita salat subuh berjamaah catat jangan kita terlambat, maka seperti orang yang salat berjamaah selama usianya kurang lebih 56 tahun 6 bulan kurang lebih. Kalau salat duhur ke berjamaah sama nilai pahala umurnya berjamaah salat berjamaah tanpa henti. Ditambah lagi 56 tahun 6 bulan. Berapa tahun itu umur tak kalau begitu? Kita tambah. Salat asar berjamaah lagi sama, tambah lagi 56 tahun. Salat maghrib lagi berjamaah tambah lagi 50 tahun, 56 tahun. Salat isya berjamaah lagi tambah lagi. Berarti sehari kita salat berjamaah 5 waktu, itu baru salat fardunya. Maka seperti orang yang salat berjamaah kurang lebih 300 tahun lamanya. Adakah di antara Bapak yang hidup 300 tahun lamanya di dunia? Ada? Ada. Makanya saya heran kalau ada orang banyak-banyak tidak pernah ke tanah suci. Saya biasa berkata, nah ingat jika ini kalau mati kita tidak bawa apa-apa. Nah ingat ini kan kalau mati kita tidak bawa apa-apa. Tapi itu tergantung kita aja semua. Biar apa disampaikan kalau tidak mau ke error tak jika masih. Kamu mati sakit sendiri tonjaki di kuburan. Yang jadi soal bekal banyak atau tidak itu yang jadi soal. Nah setelah salat berjamaah, salat sunat di depan Baitullah, jangan lupa sebelum melangkah. Apa dibaca di depan Baitullah? Nanti bisa dilihat di YouTube-nya, lengkap semua. Dan termasuk ini ceramahnya kita ada di YouTube semua. Tinggal dengar-dengar di hotel. Doanya di depan Baitullah dibaca dengan tenang. Allahumma zid hazal bait تشريفا وتعظيما وتكريما ومهبة وزد من شرفه وكرمه ممن هج أو اعتمر أو تشريفا وتعظيما وبرا. Doa kami dirita dulu supaya datang lagi kembali ke Baitullah. Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain ya Allah. Ini doa supaya dimudahkan ke tanah suci. Ya Allah, mudahkan rezekiku setelah pulang dari hadapan Baitullah ini untuk datang kembali ke tempat ini, ya Allah. Doakan yang kedua, keluarga terdekat. Ya Allah, kudoakan semoga anak-anakku, ya Allah, sebelum Engkau panggil menghadap kepadamu, ya Allah, sempatkanlah untuk mereka pun datang melihat Baitullah, ya Allah. Jangan lupa juga doakan sahabat, termasuk tetangga. Kalau ada bom beta, doakan Tommy di situ. Apa doa anak bom beta? Perbaiki doa tak. Jangan sampai bilang ya Allah bom beku ya Allah sampai coba. Doakan ini bom beta. Doakan semua untuk datang di depan Baitullah. Tentu bersama dengan Bapak Ibu nanti. Insya Allah. Lalu diawali dengan posisi untuk tawaf. Tangan kanan diangkat pada posisi sejajar. Di mana sudah ada tanda. Ibu akan lihat nanti sendiri. Di rukun Hajar Aswad dimulai dengan kalimat Bismillah, Allahu Akbar. Apa artinya? Supaya engkau kuatkan dirimu
bahwa apa yang terjadi di dunia itu karena Allah Subhanahu. Kuatkan diri kita. Bismillah. Kusebutkan nama-Mu ya Allah yang maha besar. Maka apa yang kita lakukan sepanjang tawaf, jangan bicara. Jangan pakai selfie-selfie. Yang kita mau lakukan di situ adalah mengambil pelajaran dan renungan. 7 kali waktu kita keliling berlawan arah jauh jantangan. Itu maknanya. Dalam 7 hari siang dan malam jangan pernah engkau lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini singkat, Pak Ibu. Dan kita semakin dekat dengan kematian. Betul tidak? Atau ada yang bilang di sini kita semakin jauh dari kematian? Ada yang mau mengatakan kita ini semakin jauh dari kematian? Jawabanmu pasti sama dengan jawabanku. Bahwa kita ini melewati hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Akhirnya tibalah waja'at zakratul maut, di mana kematianmu akan tiba. Alangkah beruntungnya ketika engkau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah kenapa di antara rukun yamani dengan Hajar Aswad kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan keberkahan hidupku di dunia ya Allah, juga keberkahan dan keselamatan kelak di hari akhirat ya Allah. Karena orang yang selalu dekat dengan Allah pasti akan selamat dunia dan akhirat. Itu hakikatnya sebenarnya. Jadi kalau pulang nanti itu selalu pasti rajin maki sholat. Selalu maki itu bangun salat tahajud dirasa. Kenapa? Karena Allah memang yang panggil hamba. Ustaz Ansar, ayo rasakan nanti. Selalu itu ada bangunkan kalau pulang maki dari sana suci. Jam 3 subuh ada yang bangunkan itu. Bangun. Itu Allah yang mengetuk hati kita supaya datang memenuhi panggilan. Insya Allah. Lalu Ustaz, apakah doa dibaca Ustaz? Karena ini buku tidak bisa dibaca. Apalagi luar biasa banyaknya orang. Nah memang tidak bisa dibaca itu buku-buku yang dibagi. Maka standar doa yang dibaca adalah cukup Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Deh perasaanku, mau kau merasa terbang, bimbing langsung. Supaya kita di belakangku ikut mami semua. Amin. Catatlah wahai malaikat. Supaya Allah bukakan pintu-pintunya semua. Insya Allah. Selesai tawaf 7 kali. Kita sudah paham bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang selalu hatinya ingat Allah. Kita disunahkan untuk sholat sunnah di depan Baitullah. Posisi di depan multah. Tapi kalau kondisinya memang agak padat, silahkan di mana saja. Karena arah kiblatnya kan semua sisi bisa di depan Baitullah. Lalu minumlah air zam-zam sedikit. Selanjutnya kita melangkah di tempat yang namanya rukun berikutnya, sa'i. Untuk apa kita melaksanakan sa'i? Ceramahnya tidak lama lagi. Untuk apa kita berada di tempat rukun yang disebut dengan sa'i, berjalan antara Safa dan Marwah? Allah ingin sampaikan kepada kita semua tamu. Wahai tamuku, di tempat inilah dulu ada seorang ibu yang tidaklah makan dan minum selama berhari-hari. Siapakah dia? Siti Hajar. Di tempat inilah Siti Hajar berlari antara Safa dan Marwah. Ia bergetar kelaparan dan kehausan, tapi semangat mencari rezeki nafkah untuk anaknya yang bernama Ismail.
Itu pelajaran bagi tamunya Allah. Supaya engkau paham perjuangannya ayah dan ibu. Ingat-ingat, engkau tidak lahir dari batu. Engkau lahir dari kandungan yang penuh perjuangan ketika engkau dilahirkan. Engkau begitu lahir butuh perjuangan dan kesabaran ibu untuk merawat, mendidikmu. Engkau lahir tidak langsung besar, tetapi mesti disapi. Mesti dirawat, mesti dijaga 24 jam. Tapi kenapa setelah engkau besar, wahai anakku, engkau lupa dengan orang tuamu? Engkau berangkat ke tanah suci, ibumu mengantar ke bandara, menetes air matanya. Dia bahagia, tetapi sebenarnya tetesan air matanya itu ingin berkata, anakku, kenapa engkau tidak bawa kau juga terbang bersamamu di hadapan Rasulullah? Engkau di pesawat berkata, umiku menangis tadi bahagia. Tapi engkau tidak paham hakikat air matanya ketika engkau diantar di bandara. Hakikat air mata itu berkata, anakku, seandainya engkau mampu baca hatiku, nak, ingin bersama denganmu berangkat ke tanah suci. Nak. Kalau ada tamu Allah yang pulang dari tanah suci, lalu engkau masih kasar mulutmu, berarti engkau tidak paham apa artinya berjalan kaki antara Safa dan Marwah. Ada beberapa ceramahku itu di depan, antara Safa dan Marwah selalu kau peluk umiku, tak pernah aku lepaskan. Kenapa saya berkata, ya Allah, ini yang lahirkan ya Allah. Ridha Allah, ridal walidain, ridahmu ya Allah ada pada umiku ini ya Allah. Wazutullah zutul walidain, marahmu ya Allah ada pada orang yang kupeluk ini ya Allah. Begitu banyak di antara kita itu kurang ajar, mulut tak sama orang tua tak. Haji berkali-kali tapi tidak paham apa hakikat yang kita lakukan. Makanya kalau ada orang sudah pulang dari tanah suci tapi masih kurang ajar sama orang tuanya, engkau tidak paham kenapa Allah wajibkan berjarang antara Safa dan Marwah. Dan itulah menjadi puncak cobaan. Kedua kaki ini akan berat, sebagaimana beratnya perjuangan ayah dan ibu dalam mendidik kita. Akhirnya, sampailah kita pada rukun berikutnya, yakni tahallul, menggunting rambut. Apa yang dibaca pada saat menggunting rambut? Doanya, Allahumma ja'al sya'ran nuran fi yaumil qiyamah. Bismillah, Bismillah. Dan rukun terakhir adalah tertib. Maknanya tertib adalah berulang, berurut dari yang pertama sampai terakhir. Akhirnya selesai rangkaian ibadah umrah wajib kita, dan ibadah selama 5 hari di Mekah akan dilanjutkan. Dan akan berakhir dengan persiapan salat yang disebut dengan ibadah tawaf wada. Bunda, ketika tawaf wada, sempatkanlah mengambil air Zam-Zam, simpan di botol kecil. Begitu sampai selesai tawaf wada, dibacalah kembali doa. Mohon maaf Ustaz Ansar tidak bisa bacakan ke semua karena terlalu panjang. Cukup duduk lalu meniup air Zam-Zam itu dengan doa. Apa doanya dibacakan? Saya baca satu kali, nanti tinggal dilihat di YouTube-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa' min kulli da' wa zakaman. Ya Allah, kuniatkan air Zam-Zam ini akan kubawa ke kampung halaman. Bagi ibu yang ingin meniatkan untuk diminum anaknya, niatkan supaya air Zam-Zam ini akan membuka pintu hatinya anaknya supaya tidak nakal dan insyaallah menjadi anak berbakti. Bagi ibu yang ingin supaya suaminya sehat, niatkan air Zam-Zam ini supaya tambah sehat suami, ya Allah. Bagi ayah ataukah suami yang ingin istrinya sehat, niatkanlah. Bawalah itu ke kamar, kemudian packing baik-baik supaya tidak terlalu banyak, masih bisa gitu selamat masuk di cabin. Tapi kalau banyak waspada gitu, dibongkar kilang. Yang penting tidak banyak, kan dapat jaki gratis. Masing-masing jemaah dapat yang 5 liter itu. Selesai tawaf wadah, sebelum tinggalkan, berniat kembali untuk datang di hadapan Baitullah. Lalu melangkah pelan tinggalkan masjid. Hari begitu cepat berlalu, akhirnya tibalah waktunya kita berangkat kembali ke Jeddah, tinggalkan Mekah menuju kembali ke Makassar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya di penghujung manasik ini,
Ayo kita doakan orang tua tak semua. Kenapa mesti kita selalu doakan orang tua tak di depan Baitullah, di hadapan Nabi? Karena apa artinya ibadah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua? Tolong semua jawab dengan jujur. Diterimakah haji umrah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua? Diterimakah sholat sepanjang malam di sana kalau durhaka sama orang tua? Dan salah satu yang bisa membuka pintu rahmat itu adalah doa. Kalau sudah meninggal, moga-moga dengan doa ini bisa menghapus dosa-dosa semua. Insya Allah. Doanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama-sama kita. Pelan-pelan hadirkan hati husuki 3 menit untuk doakan orang tua. Karena orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang tenggelam, dan ketika anak menantu cucu mengirimkan doa, maka dia akan diangkat kembali supaya posisinya tidak jadi tenggelam. Itu hakikat yang kita ingin dapatkan dengan doa ini. Ayo sama-sama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo pelan-pelan ikuti Ustaz Azhar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada di antara jemaah yang bawa orang tuanya? Ada, alhamdulillah. Kebahagiaan tak akan berlipat-lipat dibandingkan jemaah yang lain yang tidak bawa orang tuanya itu. Saya, Bu, kalau aku berangkat ke tanah suci tidak bawa orang tua aku, lain-lain kurasa. Lain-lain kurasa. Ayo sama-sama ulangi. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah orang tua kami, Allah. Kami belum sempat membawa ke tanah suci Allah, tapi Engkau telah mengambilnya, ya Allah. Ampunkan ya Allah dosa-dosa kami juga dosanya almarhum, ya Allah. Terakhir suara tak dikasih tinggi sama-sama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1 menit kita memohon kepada Allah sekaligus mengingat almarhum orang tua kita sebelum kita berangkat memenuhi panggilan Allah. Anakku, alangkah bahagianya seorang ayah dan ibu jika punya anak yang soleh dan saleha. Anakku, jangan engkau lupakan kami yang sudah tua renta ini juga. Saat engkau kecil dulu anakku, engkau pasti melihat orang tuamu tidak makan dan juga tidak tidur. Kenapa kami tidak makan dan tidak tidur anakku? Jawabannya engkau pun akan tahu saat engkau sudah besar dan juga punya anak-anakku. Begitulah rasanya kasih sayang ayah dan ibu. Anakku, saat dulu kami sudah berada di Arafah anakku, kami selalu doakan engkau nak. Tapi juga berdoa semoga suatu saat anak-anakku yang membawa aku ke tanah suci lagi, ya Allah. Makanya Pak Ibu perhatikan matanya pada orang tuata juga mertuata saat di bandara kelak. Pasti akan menetes air matanya mengantar kepergiannya. Kenapa ia teteskan air matanya? Ia bahagia. Tapi kebahagiaannya tidak sempurna karena engkau tidak membawanya serta terbang 11 jam menuju kota Nabi, 11 jam menuju Baitullah. Anakku, malu orang tua ini berkata, nak, bawa kau juga ke tanah suci. Malu kami berkata begitu, nak. Cukuplah engkau mendengarkan ceramahnya Ustaz Ansar, nak. Cukuplah engkau merasakan kasih sayangnya orang tuamu, nak. Tapi sebelum ditutup manasik ini, nak, dengarkan kata hatimu, nak. Dengarkan kata hatimu, nak. Saya tidak butuhkan emas, tidak butuhkan rumah, tidak butuhkan mobil anakku. Tapi yang kubutuhkan ketika engkau membisikkan kepada aku, Ummi, Ummi siap-siap ya Ummi. Sudah makin ku daftarkan untuk berangkat ke tanah suci. Ya Allah ya Rabbi, kebahagiaan tidak akan pernah
bisa diukur dengan apapun jika engkau membawa orang tamu ke depan Baitul Bapak Ibu. Semoga ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari ceramah ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca talbiyah, lalu ditutup dengan salawat badar. Sama-sama kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Salawat badar. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawazzalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tidak terasa 1 jam lebih kita bermanasik. Terasa tidak waktunya Ibu? Alhamdulillah, semoga ketemu lagi. Nomornya Ustaz Ansar sebentar juga akan dibacakan. Siapa tahu mau panggil ke nasihat pernikahan, atau mau panggil nanti nasihat manasih haji dan sebagainya. Insya Allah. Bisa dicatat sebelum Kakanda Haji Zainuddin menutup. Sebelum kita praktek, dicatat minta apa-apa sambil-sambil ini. 0852